Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Milagro Official. Halo Mas Bro, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan rezeki dan keberkahan keluarga Mas Bro ya. Di konten kali ini kami akan membuat konten yang ringan tapi cukup menghibur Mas Bro. Ya, syukur-syukur jadi teman sambil ngopi ya. Nah, sebelum kita bahas apa konten kali ini, nah ini saya lagi ngelinting Mas Bro di tempat adik saya nih, tempat Icong. Kebetulan lagi main ke rumahnya, sini saya buat konten Mas Bro ya. Langsung aja Mas Bro, kita mulai dari alasan pertama, 5 alasan kenapa kita membeli burung merpati di pasar. Alasan pertama, harganya murah Mas Bro. Nah, menurut pengalaman kami ya, selama kami belusuan di pasar itu, saya langsung melihat, mendengar, menyaksikan burung-burung di pasar itu harganya artinya ini sih Mas Bro, bervariatif dan bervariasi, tapi bisa dibilang banyak banget harga murah-murah. Bahkan saya pernah mendengar dari adik saya si Icong, ada punjol merpati di pasar itu yang 100.000 dapat 3 pasang. Wah gila zaman sekarang Mas Bro, berarti kan berapa itu sepasangnya? Cuma 30 ribuan kan. Kalau saya pribadi sih, saya pernah mendengar langsung ada seorang pembeli di pasar itu dapat harga 50.000 satu pasang. Luar biasa Mas Bro. Itu di pasar sekitar Wonosobo dan sekitarnya Mas Bro ya. Nggak tahu kalau di pasar lain. Cuma kalau menurut pengalaman kami selama belusuan, banyak sekali lah kami menemukan harga-harga yang murah. Tapi juga di pasar ada beberapa harga yang cukup tinggi Mas Bro. Jadi semua tergantung kualitas ya, tergantung tergantung grade-nya gitu ya, mungkin bisa dibilang ya, tergantung level kalau di game mungkin. Jadi bisa dibilang dari harga murah sampai harga tinggi pun ada. Alasan kedua yaitu kualitasnya cukup bersaing. Nah, kenapa bisa dibilang cukup bersaing? Karena di pasar itu sangat banyak Mas Bro ya burungnya ya, banyak penjual, banyak pedagang. Artinya jika kita bisa memilih, kita bisa pintar meraba-raba, paham katurangan, kemungkinan besar kita bisa dapat burung yang berkualitas cukup baik Mas Bro. Baik dari sisi warna, dari sisi cara kerjanya kalau buat di perlombaan dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti burung pasar itu kualitasnya nggak bagus, kualitas jelek, bahkan ada yang bilang kualitas sembelihan belum tentu Mas Bro. Jadi tergantung kita ya, kalau kita bisa milih, kita bisa paham secara ilmunya ya, insya Allah kalau pas rezekinya bisa dapat kualitas yang cukup bagus Mas Bro. Dan terbukti ya, beberapa kali ngeliat di kolong itu, ngeliat secara langsung dan mendengar secara langsung ya, ada beberapa orang yang di kolong tersebut dapat dari pasar itu bisa bersaing kok sama burung-burung terah, dari sisi sprintnya, dari sisi turunnya. Itu buktikan bahwa burung dari pasar itu sebetulnya cukup bersaing ketika kita bisa dapat burung yang berkualitas Mas Bro. Nah itu alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah banyak pilihan. Jadi di pasar itu karena banyak pedagang, banyak penjual, otomatis banyak pilihan Mas Bro. Kita mau cari merpati yang rumahan, merpati yang untuk spekolong, atau sekedar merpati yang buat hiasan, itu biasanya ada, artinya banyak pilihan. Dan kita ke pasar tuh alasan nomor 3-nya, selain banyak pilihan ya kita bisa sekalian jalan-jalan di Cimata. Mungkin kalau yang pas lagi bisa dibilang jenuh dengan pekerjaan sehari-hari, kita bisa ya bahasa sekarang mungkin healing ya, kita refreshing di pasar, lihat burung walaupun nggak membeli, tapi itu udah cukup terutama menurut kami ya cukup menghibur Mas Bro. Ya minimal cuci mata lah ya bahasanya ya. Kalau pada dasar hobi, kita ngelihat sebuah hobi kita yang di dalam pasar itu cukup menarik ya, itu otomatis membuat kita sedikit fresh Mas Bro, sedikit segar ya. Nah itu alasan nomor 3 ya, banyak pilihan dan sekalian jalan-jalan mungkin sama istri, sama teman, sama anak. Alasan yang keempat Mas Bro, banyak contoh jadi bagus. Nah kenapa saya bilang kayak gitu? Ini ada kaitannya dengan tadi yang poin nomor 2 ya, kualitas bersaing. Jadi kalau di pasar itu namanya tempat ajang jual beli Mas Bro ya, kadang ada nggak cuma penjual sih ya, perorangan ya,
yang dia mungkin dia lagi butuh uang atau dia ada kebutuhan mendesak, akhirnya bawa burung dari rumah yang sebetulnya burung bagus, yang burung dari dilatih bawa ke pasar karena ada kebutuhan mendadak ya. Nah itu artinya secara teori kemungkinan burung bagus. Ada juga burung yang hilang terus dijual di pasar juga banyak Mas Bro. Nah ada contoh-contoh yang menarik Mas Bro. Contohnya apa? Mas Bro bisa lihat di kontennya Baron Official, itu namanya Tim Baron ya, namanya Koh Yun. Itu saya nonton di videonya, dari situ dijelaskan bahwa Koh Yun pernah mendapat burung di pasar, itu ada ring sapulete Mas Bro. Nah akhirnya sama beliau dibeli karena mungkin masuk secara raban, masuk secara katuranggan. Akhirnya sama beliau dibawa pulang, diternak, keluarlah namanya player sapu angin. Nah sapu angin itu dari cikal bakal tadi sapulete Mas Bro ya. Artinya apa? Itu contoh nyata bahwa burung dari pasar pun terlepas itu barang asal-usulnya burung hilang atau gimana, intinya beliau beli burung dari pasar, akhirnya diternak, keluarlah si legenda sapu angin. Nah di konten tersebut juga dijelaskan ya, sama koin itu dirunut, ditelusuri, ketemulah si pemilik aslinya, peternak aslinya, itu nama Pak Misbah, orang Kalibebar Wonosobo Mas Bro. Itu kebetulan juga jaraknya nggak begitu jauh dari rumah kami, jadi kami juga paham lah ya. Dan kebetulan kami di sini juga ada Tras Sapulete gitu. Jadi kesimpulannya udah nggak terhitung jari ya, burung pasar itu bisa jadi bagus, bisa bahkan bisa menjadi prestasi berkali-kali Mas Bro ya. Tadi ya contoh salah satunya adalah si sapu angin itu ya, player Koh Yun. Nah itu poin nomor 4 Mas Bro. Poin nomor 5 atau poin terakhir Mas Bro, membantu pedagang kecil. Nah di pasar itu mayoritas Mas Bro ya, pengalaman kami selama belusuan di pasar membuat konten di sana itu, yang kami lihat, yang kami temui, bisa dibilang rata-rata pedagang-pedagang kecil Mas Bro. Bahkan kami sering ngobrol karena sering ketemu ya Mas Bro ya, interaksi, komunikasi, ada obrolan yang cukup dalam, ada bisa dibilang sampai menyangkut masalah ekonomi Mas Bro. Jadi pedagang-pedagang kecil di pasar itu ya, ada cerita mirisnya itu, mungkin bisa dibilang mereka mengambil keuntungan satu ekor atau satu pasang itu cuma 5.000, itu dijual, dapat keuntungan katakanlah udah untung 10.000 dilepas, keuntungan 2.000 pun dilepas. Artinya apa Mas Bro? Jika kita membeli di pasar itu secara nggak langsung juga membantu perekonomian pedagang kecil ya, karena mereka juga berdagang untuk menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya dan lain-lain ya. Namanya zaman sekarang kebutuhan sangat besar, terlepas itu di desa, di manapun lah. Tetap, tapi kesimpulannya adalah jika kita membeli di pasar, pedagang kecil itu secara langsung membantu perekonomian mereka Mas Bro. Itu sisi positifnya, sisi yang paling mulia kalau menurut saya pribadi ya. Jadi itu poin nomor 5, kita bisa dibilang tuh ada sisi bangganya, ada sisi sebuah nilai plus jika kita membeli ke pedagang kecil. Itu tadi ya, kita secara langsung membantu perekonomian mereka. Nah itu Mas Bro, 5 alasan kenapa kita membeli burung merpati di pasar. Tapi ini versi kami ya Mas Bro ya, versi Milagro Official. Dan jika Mas Bro semua punya versi masing-masing, silahkan berkomentar di kolom komentar. Siapa tahu punya versi yang beda, siapa tahu punya cerita yang beda. Mungkin versinya ajang ketemuan sama pacar, ajang ketemuan sama selingkuhan. Nah itu kan cerita menarik Mas Bro. Nah kita sama-sama nanti berkomentar ya. Oke Mas Bro, cukup sekian dulu di konten kali ini. Semoga cukup menghibur, semoga cukup bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.